24 jam hari ini. Toyota Alphard terus memberikan nuansa mewah dalam setiap fitur dan eksteriornya, seperti keluaran terbarunya Alphard yang menjadi strata tertinggi Alphard untuk kelas MPV premium. Kehadiran mobil Toyota Alphard sukses merebut hati keluarga mapan di Indonesia. Terbaru, Toyota mengeluarkan strata tertingginya Alphard 3,5Q. Mobil ini semakin menegaskan statusnya sebagai MPV premium, tidak hanya desain eksterior yang mewah tapi juga kemegahan kabin. Kemewahan sudah terasa sejak pintu geser terbuka, dua jok tengah berlapis kulit yang nyaman berlabel Ottoman Seat langsung menyambut. Kursi ini juga bisa diatur posisi rebah punggung dan kaki bahkan hingga 180 derajat. Selain itu, panoramic sunroof dan ambience like Model U yang memanjang hingga jok paling belakang membuat atmosfer kabin tersaji begitu nyaman. Tidak hanya itu, di jok tengah juga dimanjakan dengan fasilitas premium lainnya seperti audio video dari monitor atap 9 inci yang disupport perangkat Blu-ray sampai fitur wireless charger. Warna varian tertinggi tipe Q. Bedanya dengan tipe G, kalau tipe G itu dalamnya berwarna ivory atau warna coklat. Nah kan tipe Q ini berwarna nuansa hitam ya, nuansa gelap ya. Dengan dilengkapi dengan kursi pijat ini Alphard tipe Q dengan tema executive lounge. Jadi tempat duduknya sangat mewah, sangat elegan. Dilengkapi dengan pijat otomatis yang bisa di-install. Dan dengan suasana di sini ada sunroof, ada lampu illumination LED, jadi sangat mewah. Juga dengan sini ada. Dengan kemewahan yang disuguhkan, Toyota Alphard 3,5Q dibanderol dengan harga 1,99 miliar, nyaris 2 miliar rupiah. Bagi Anda yang berminat bisa langsung ke dealer TAG. Reporter dan juru kamera Ella Sulistiana, palfres.com. Pemirsa, Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palembang akan berpartisipasi dalam program Dinas Perkebunan Sumatera Selatan berupa launching gerakan sejuta sambung pucuk tanaman kopi. Rencananya program tersebut akan dilaksanakan di Desa Rempasai, Kota Pagaralam, lusa nanti. Civitas Akademika Fakultas Pertanian Universitas Palembang resmi dilantik. Meski baru dilantik, para Civitas ini langsung bergerak untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buktinya, Civitas Fakultas Pertanian ini akan mengikuti program Dinas Perkebunan terkait launching gerakan sejuta sambung pucuk tanaman kopi. Rencananya, kegiatan tersebut akan dilaksanakan tanggal 4 September di Desa Rempasai, Kelurahan Penjalang, Kecamatan Dempo Selatan, Kota Pagaralam. Pembantu Dekan 2 Fakultas Pertanian Unpal, Ida Aryani mengatakan rencana pendampingan kepada petani kopi ini sebagai bentuk pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi. Pihaknya juga berencana akan menggelar dialog kepada petani kopi, pakar kopi, dan pengusaha di bidang kopi, serta sosialisasi pembibitan kopi. Tujuannya agar para akademisi ini bisa memahami permasalahan yang dihadapi para petani, terutama pada musim kemarau. Rencana kami setelah kami menduduki jabatan sebagai struktural di Fakultas Pertanian Palembang, kami akan memberikan perkuliahan yang lumayan banyak saat ini. Kami akan mengadakan kegiatan dengan dinas-dinas terkait di dalam pemerintahan. Yang terutama kami telah melakukan MOU dengan Dinas Perkebunan. Kami akan melakukan pendampingan sambung pucuk untuk 1000 sambung pucuk kopi di daerah Pagaralam, dan kemudian kami akan melakukan dialog kopi dengan Profesor Atmosli, dan lanjutnya kami akan melakukan pelatihan di kebun percobaan Dinas Perkebunan dengan Fakultas Pertanian. Sementara itu, diketahui ada 5 pejabat di lingkungan Fakultas Pertanian Unpal resmi dilantik. Mereka adalah Pembantu Dekan 1 Dr. Insinyur Neni Marlina MSI, Pembantu Dekan 2 Ida Aryani SPMSI, Pembantu Dekan 3 Dr. Insinyur Haris Kriswantoro MSI, Ketua Program Studi Agroteknologi Rastuti Kalasari SPMSI, dan Sekretaris Program Studi Agroteknologi Dr. Hodija SPMSI. Pembantu Rektor 3A Sri Mulyani mengaku jika mereka yang baru dilantik ini merupakan orang pilihan, produktif dan kreatif. Untuk itu dia berharap mereka bisa bekerja dengan cepat dan tepat. Ini kami berharap agar kiranya para pejabat baru ini dapat bekerja bersama
saling berkoordinasi, di mana tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan bahwasanya ke depan tantangan untuk para pejabat baru itu sangat banyak sekali, di mana kita dari fakultas atau program studi itu ada aturan-aturan yang mana nanti ini semua akan kita lakukan atau kita penuhi. Nah, maka dari itu kami sangat menginginkan sekali dengan pejabat baru ini orang-orang pilihan, di mana kami inginkan sekali produktivitas atau kreativitas mereka sehingga bergerak cepat, bekerja cepat. Ini yang kami harapkan. Reporter Sri Depi, juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Bupati Oku Timur Haji Lanosin memantau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Martapura. Pemantauan dilakukan untuk memastikan PTM terbatas berjalan sesuai dengan protokol kesehatan. Pembelajaran tatap muka di Kabupaten Oku Timur sudah berlangsung. Untuk memastikan pembelajaran sesuai protokol kesehatan, Bupati Oku Timur Haji Lanosin memantau langsung pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 1 Martapura. Di sana Haji Lanosin mengecek ketaatan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan, seperti tempat mencuci tangan, jarak antar siswa di sekolah, dan menggunakan masker. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Martapura Oku Timur, Haji Sugiani Natalia mengatakan, sistem belajar tatap muka dalam satu kelas hanya 20 orang siswa, dengan durasi belajar 35 menit setiap pelajaran. Di bagian lain, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Oku Timur, Wakimin, melalui Kasih Kurikulum, Saifuddin Zohri mengatakan, PTM sudah dilaksanakan semua tingkatan sekolah, termasuk sekolah menengah atas. Reporter dan juru kamera Arman Jaya, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Anggota unit Pidum Polrestabes Palembang mulai menggelar rekonstruksi kasus laka lantas yang membuat seorang pengendara meninggal dunia. Dari hasil rekonstruksi, diketahui sebelum laka lantas, korban bersama dua temannya sempat cekcok mulut hingga mendorong korban saat mengendarai sepeda motor. Adegan demi adegan diperagakan dua remaja yang kini berstatus tersangka. Kedua ABG ini diketahui tersandung kasus laka lantas yang membuat temannya meninggal dunia. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Setia Putra melalui Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Tri Wahyudi mengatakan, rekonstruksi digelar untuk melengkapi berkas perkara yang melibatkan dua anak masih di bawah umur ini. Dari hasil rekonstruksi, kedua pelaku sempat cekcok mulut dengan korban sebelum mendorong korban yang mengakibatkan meninggal dunia di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan rumah makan sederhana. Rekonstruksi sendiri memperagakan 15 adegan dari kejadian awal hingga terjadinya pendorongan yang berujung meninggalnya korban di lokasi kejadian. Meskipun kedua pelaku mengakui perbuatannya, pihaknya tetap mencocokkan keterangan para saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Orang dan kami akan melakukan rekon karena untuk melengkapi berkas perkara yang sebentar lagi sudah kita siapkan untuk dikirim ke JPU. Nah, tinggal rekon aja konstruksi untuk tahu posisi disesuaikan dengan BAP yang tersangka dan korban yang saksi kita disesuaikan, terus cara pelaku melakukan, karena kan sudah pelaku dua orang ini sudah di keterangannya di BAP-nya sudah mengakui. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Untuk pemirsa Sumsel 24 jam, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. Saya Sri Devi, sampai jumpa.